Pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci utama. Saya Lucy Sucianti, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Pekalongan, akan memaparkan bagaimana strategi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Salam bahagia. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan sejatinya berkaitan sangat erat. Pendidikan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat apa yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Dengan kata lain, dipesankan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa cita-cita peradaban, mimpi kita sebagai bangsa kita mulai kerjakan, kita semaikan benihnya dari apa yang kita lakukan di bidang pendidikan. Falsafah Ki Hajar Dewantoro diantaranya Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Falsafah lainnya yang diterapkan di Taman Siswa adalah merupakan gabungan dari metode Montessori dan metode permainan. Falsafah pendidikan ini disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Peta konsep penerapan pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, saya mencoba mengkontekstualisasikan di kelas, di ekstrakurikuler English Class, dan di lingkup sekolah. Paparan ini dimulai dari strategi penerapannya, alasan penerapan strategi tersebut, dan tantangan beserta solusinya. Penerapan ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran KHD di kelas, di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran, saya mencoba melakukan asesmen awal, melakukan pendataan biodata murid berupa nama siswa, nama ayah, nama ibu, pekerjaan, jumlah anak, mapel yang disukai, dan cita-cita mereka. Alasannya adalah untuk mengetahui latar belakang sosio, kultural, ekonomi murid yang akan mempengaruhi tumbuh kembang murid dan membantu pendidik untuk mengenal kodrat alam dari siswa. Yang kedua adalah melakukan tes awal cara belajar yang disukai murid. Alasan melakukan ini adalah untuk mengetahui cara belajar siswa dan sebagai referensi pendidik untuk merancang variasi kegiatan belajar di kelas. Saya juga melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan siswa pada awal pembelajaran. Ini adalah Google Form yang saya bagikan dan yang sudah direspon oleh siswa saya. Kemudian ini adalah berbagai cara belajar. Ini dilakukan tes melalui aplikasi Kuiper, tes gaya belajar siswa. Strategi penerapan di kelas pada proses pembelajaran, misalnya menggunakan bahan ajar, teks dialog yang kontekstual, menggunakan teknologi pengajaran yang mengikuti perkembangan zaman, misalnya menggunakan Quizzes, Kuiper, Google Classroom, Google Meeting. Alasan penerapan strategi ini adalah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu mendidik murid kita harus sesuai dengan kodrat zaman. Makanya di sini walaupun materi yang diajarkan sama, tapi dalam menyampaikan kita menggunakan teknologi yang sesuai dengan zaman mereka, dan teksnya juga harus sesuai dengan zaman agar menjadi pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Penerapan yang ketiga yaitu menggunakan berbagai macam metode pengajaran, misalkan diskusi kelompok, role play, dan presentasi. Alasan melakukan strategi ini adalah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, salah satunya dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan mereka membangun sendiri pengetahuannya. Ini juga menerapkan profil pelajar Pancasila, berusaha untuk menerapkan profil P5, yaitu gotong royong dan juga berpikir kreatif.
Ini merupakan proses belajar di kelas melalui metode diskusi, sedangkan ini adalah role play A dan B. Strategi pembelajaran untuk menerapkan proses pemikiran KHD di kelas pada saat penilaian, memberikan pilihan dan juga kebebasan pada murid pada saat penilaian, misalnya pada saat penilaian praktik. Murid dapat memilih untuk mengerjakan misalnya dengan yang pertama membuat video dan mengunggahnya di YouTube, membuat feed post di Instagram dan mempresentasikannya di kelas atau kelas virtual, membuat PPT dan mempresentasikan di kelas atau kelas virtual, membuat feed post di Instagram atau PPT, dan membuat voice note dan dikirim melalui Telegram atau WhatsApp. Nah, alasan melakukan strategi ini adalah dengan memberikan penilaian ini sesuai dengan learning style dan gaya belajar mereka. Dan ini sesuai dengan pemikiran KHD dalam metode pengajaran di taman siswa, yaitu penerapan pengajaran gabungan Montessori dan Froebel. Murid diberi kemerdekaan yang luas dan dapat pula dengan permainan. Ini juga berusaha mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu mereka berkolaborasi dan juga kreatif serta berpikir kritis. Variasi penilaian praktik bahasa Inggris. Ini contoh yang mereka upload di YouTube dan ini yang diupload di Instagram dan nanti mereka akan mempresentasikan. Kemudian ini saya tidak hanya memberikan tugas saja tetapi melakukan pendampingan jika mereka belum yakin dengan pelaksanaan tugasnya dan mereka ingin mengkonfirmasi. Di sini peran saya sebagai pengajar adalah Ingarso Ingmadio Mangunkarso. Jadi memberikan pendampingan di sisi mereka apabila mereka membutuhkan. Tantangannya waktu pembelajaran bahasa Inggris kan hanya 2 jam seminggu. Nah, solusinya bisa ditambah dengan blended learning, penyediaan materi di LMS untuk mereka belajar dan menyediakan waktu konsultasi di luar jam pelajaran. Saya mengajar juga di 12 kelas, 36 kelas kali 12 kelas. Ini susah mengenali siswa. Solusinya saya membuat data di Google Form dan membuat portfolio siswa. Bagaimanapun proses pengenalan siswa itu penting agar saya mengenali mereka dan bisa menuntunnya sesuai dengan kodrat siswa tersebut. Saya sendiri kurang juga dalam hal IT dan solusinya saya akan belajar IT supaya sesuai dengan zaman sekarang. Ini merupakan diskusi kelompok pada saat masa pandemi. Jadi walaupun pandemi, saya mencoba tetap menerapkan diskusi kelompok. Saya bagi dua sesi jam pelajaran menjadi 15 menit 15 menit untuk berdiskusi dengan 5 sampai 4 sampai 6 siswa. Ini melatih berpikir kritis, percaya diri, dan juga jika itu kelompok maka berlatih untuk berkolaborasi juga. Nah, pendampingan setelah murid lulus, penerapan strategi ini, misalnya pada saat awal dulu mereka mulai belajar di SMA, saya menyuruhnya mereka untuk menulis future plan atau rencana ke depan mereka dan memasukkan peran bahasa Inggris dalam mengejar cita-cita mereka. Dengan seperti ini mereka paham bahwa bahasa Inggris itu penting tanpa harus saya sebagai guru mengatakan bahwa bahasa Inggris penting. Nah, pada masanya mungkin salah satu dari mereka datang lagi setelah lulus untuk mendapatkan pendampingan, misalnya membutuhkan review atau reference letter. Nah, alasannya pendampingan ini sesuai dengan falsafah Ki Hajar Dewantara, yaitu guru menuntun dan juga dalam falsafah Ingmadio Mangunkarso, peran guru di sisi pembelajar jika membutuhkan pendampingan dan Tutwuri Handayani peran guru sebagai pendorong memotivasi untuk mencapai cita-cita mereka. Contohnya ini future plan yang mereka kumpulkan pada saat awal dulu kelas 10 atau awal pembelajaran di tahun ajaran, ini konsultasi pengerjaan future plan mereka. Kalau yang ini sudah jadi, kalau yang ini baru kerangkanya, kemudian dia berkonsultasi dulu kepada saya. Waktu ini masih pandemi, jadi semuanya dilakukan secara online. Nah, ini dokumentasi pendampingan setelah lulus. Ini salah satu siswa saya datang lagi ke saya, namanya Arfa. Dia ingin mendapatkan beasiswa di Skotlandia. Dia ingin mendapatkan review dari essay yang dia buat. Kemudian saya review
dan saya juga memberikan reference letter kepada yang bersangkutan dan alhamdulillah diterima beasiswa ISMA di Skotlandia. Strategi penerapan pemikiran KHD di ekstrakurikuler English Club yang saya ampu, saya dan pengurus English Club melakukan tes awal minat bakat berupa kuesioner dan berupa tanya jawab. Kemudian kelas dibagi menjadi kelas reguler untuk yang ingin fun learning dan mempelajari bahasa Inggris karena memang mereka kurang mahir, dan kelas debate dan competition untuk yang sudah mahir dan ingin mengasah kemampuan mereka untuk bertanding. Alasannya ini menerapkan pemikiran KHD, yaitu pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dan peradaban. Untuk menciptakan manusia yang beradab, pendidikan adalah salah satu kuncinya. Pada ekstrakurikuler English Club ini, murid dibiasakan berliterasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan berprestasi. Tentunya ini merupakan upaya menciptakan peradaban Indonesia yang maju, menciptakan tunas-tunas bangsa Indonesia di masa depan menjadi golden generation. Ini kegiatan ekstra bahasa Inggris di kelas reguler, fun learning. Kita mengadakan ekstra tidak hanya di kelas, tapi juga diskusi kelompok ya di luar kelas juga. Kemudian peran guru dalam proses kolaborasi meraih prestasi. Pemerannya sebagai perannya sebagai Ingarso Sungpulodo dalam pada saat sebagai saya coach, pada saat debate, newscasting, speech, dan lainnya. Hikmah dia bangun Karso, ada kalanya pada saat proses latihan yang panjang, mereka kelelahan, peran saya sebagai pendengar keluh kesah mereka, penyemangat, dan untuk bangkit lagi. Dan Tut Puri Handayani mendorong mereka berprestasi, dan prestasi bahasa Inggris ini bisa membantu mewujudkan mimpi mereka di perguruan tinggi negeri, jalur SNPTN, ataupun meraih beasiswa ke luar negeri. Ini foto proses dan prestasi English Club. Ini pada saat mereka berlatih. Ini juga pada saat berlatih. Ini pada saat lomba newscasting. Dan ini saya mendampingi mereka. Sebetulnya untuk pertandingan ini tujuan utamanya bukan pemenang. Karena tidak menang pun adalah di situ ada value belajar. Mereka belajar berkolaborasi. Mereka juga mewujudkan pelajar Pancasila, berkolaborasi, bernalar kritis, dan berjuang lagi apabila mereka kalah. Itu penting karena sebetulnya pemenang sejati adalah orang yang terus belajar walaupun kalah. Prestasi English Club ini adalah prestasi English Club pada masa sebelum pandemi. Ini storytelling. Ini adalah prestasi debat, ini prestasi debat nasional di Banjarmasin, ini prestasi debat pada saat itu di Politeknik di Semarang, dan ini prestasi English Club pada masa pandemi. Walaupun pandemi, kita usahakan tetap berprestasi walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas untuk bertemu pada saat itu. Tapi dengan adanya teknologi, kita masih bisa berkolaborasi untuk meraih prestasi secara. Nah, prestasi English Club ini menjembatani masa depan mereka, tidak hanya berprestasi dalam bahasa Inggris, namun mencapai cita-cita mereka misalnya dalam meraih beasiswa di Global Youth Forum ini oleh siswa atas nama Devi Dahlia, meraih beasiswa di Global Youth Forum Thailand, Singapura, dan Malaysia. Kemudian 3 siswa kita dari English Club ini meraih beasiswa Indonesia Maju gratis kuliah di luar negeri. Saat ini mereka sedang pelatihan oleh Pusat Prestasi Nasional di Bali untuk S1 di. Tantangannya, bakat minat peserta English Club ini beraneka ragam dan jumlah peserta English Club ini 90. Sedangkan pembimbingnya hanya satu, yaitu saya. Solusinya saya melatih kakak kelas 11 untuk menjadi mentor di kelas belajar yang reguler dengan perencanaan kegiatan reguler itu dari awal program. Dan saya juga mengajak alumni yang ada waktu luang untuk melatih
bisa secara online karena mereka mungkin juga di Jogja, di Jakarta, atau di Semarang. Karena dengan teknologi ini kita masih bisa disatukan dalam satu ruangan virtual. Nah, strategi penerapan pemikiran KHD di sekolah ini sebetulnya banyak, tapi ini yang mungkin saya tahu karena saya berperan di dalamnya. Tapi di luar itu pastinya lebih banyak. Yang pertama, penerapan budi pekerti seperti yang diajarkan di Taman Siswa dalam penyambutan siswa, menerapkan senyum sapa salam. Yang kedua adalah upacara bendera. Yang ketiga, pemberian motivasi siswa dalam MPLS membuat future plan board di kelas 11 dan mengingatkan kembali tentang future plan mereka pada yang mereka tulis pada kelas 10, yaitu melalui kegiatan Build Your Profile di kelas 11, memantapkan tentang future plan mereka dalam kegiatan Create Your Own Future pada kelas 12. Nah, melalui tim kurikulum ini juga pendampingan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari melalui kegiatan KBM dan adanya berbagai ekstrakurikuler untuk memfasilitasi bakat minat siswa yang berbeda dan pendampingan pemilihan jurusan. Visi misi sekolah SMA Negeri 1 Pekalongan adalah sebagai sekolah berkarakter, berkualitas, dan berwawasan global berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Visi ini diselaraskan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, penerapan filosofi Ingarso Sung Tulodo Ing Madyo Mangun Karso Tuturi Hadaya tentu saja ada di 8 kegiatan ini. Ini adalah pada saat upacara, tentu saja kita mengarahkan, di situ kita sebagai Ingarso Sung Tulodo, kita mendampingi jika ada kesulitan, dan kita mendorong untuk mereka disiplin dalam upacara tersebut. Ini berbagai ekstra yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan, ekstra PMR, Pramuka, dan ini adalah kepengurusan dari English Club. Pada saat perencanaan awal saya kumpulkan. Kemudian ini kegiatan dari tim kurikulum yang kebetulan saya terlibat di dalamnya. Ini adalah Build Your Profile untuk kelas 11. Setelah kelas 10 mereka membuat papan board rencana hidup mereka pada saat MPLS. Ini kita ingatkan kembali lagi di kelas 11 dan pada saat kelas 12 kita kesiswaan mengadakan kegiatan Create Your Own Future. Ini kegiatan ini berkolaborasi dengan alumni SMA Negeri 1 Pekalongan. Ini kegiatan Create Your Own Future. Tantangan dan solusinya, tantangan sekarang kita dalam masa sistem zonasi, pembelajarnya itu sangat bervariasi. Solusinya ya kita harus tetap semangat karena belajar bisa melalui berbagai pelatihan dan yakin, yang utamanya yakin bahwa setiap anak mempunyai potensi masing-masing. Dan perubahan yang sangat cepat adalah tantangan yang lainnya, perubahan baik di bidang kurikulum maupun teknologi. Solusinya kita harus belajar dan belajar melalui pelatihan mandiri, pelatihan yang terfasilitasi, dan sharing dengan rekan sejawat. Saya tutup demonstrasi konseptual ini dengan visi pendidikan, karya saya pribadi. Bertahun-tahun kiblat pembelajaran ke barat seolah mereka yang terhebat. Bertahun-tahun belajar pengajaran berpusat di luar, seolah mereka yang paling bersinar. Kita lupa di mana kita berpijak, kita mempunyai siapa yang bijak. Kita sudah mempunyai falsafah sendiri, tapi kita lupa diri. Saatnya kita kembali pada falsafah KHD yang luar biasa ini. Falsafah yang telah mengantarkan bangsa Indonesia pada kemerdekaan. Saatnya falsafah ini sekarang kita isi untuk mengisi kemerdekaan dengan prestasi yang gemilang. Demikian saya Lucy Sucianti, terima kasih.